Kita semua kan pengennya pemerintah itu bisa menyelesaikan masalah-masalah besar yang ada. Tapi, ya kita juga sering banget lihat mereka kayak kewalahan gitu buat ngikutin perubahan yang super cepat. Pertanyaannya, gimana caranya supaya mereka bisa lebih efektif? Coba deh, lihat angka ini. 80%. Ini cukup bikin kaget ya. Menurut riset dari McKinsey, ini adalah angka kegagalan proyek-proyek transformasi di sektor publik. Artinya, dari 5 proyek besar, 4 diantaranya itu ya gagal mencapai tujuannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih inisiatif yang kelihatannya bagus, rencananya matang, tapi seringnya malah layu sebelum berkembang? Di pembahasan kali ini, kita bakal coba bedah akar masalahnya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu lihat dulu gambaran besarnya. Cara-cara kerja lama yang mungkin dulu berhasil, sekarang ini udah nggak cukup lagi. Kita sekarang hidup di dunia yang sering disebut VUCA, volatil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Coba deh bayangin gimana pemerintah harus merespon pas pandemi atau menghadapi disrupsi teknologi kayak AI. Aturan main yang lama itu tiba-tiba jadi nggak relevan. Nah, ini menuntut sebuah pendekatan yang benar-benar baru, baik dalam kepemimpinan maupun dalam tata kelola. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam, kenapa sih angka kegagalannya bisa setinggi itu? Dan sebetulnya, apa resep rahasia biar bisa sukses? Nah, ini dia yang menarik. Walaupun masalahnya kelihatan rumit, ternyata kuncinya itu ada di faktor manusia. Ada 5 hal penting, kepemimpinan yang benar-benar komit, komunikasi yang jelas, tujuan yang kuat, kemampuan untuk berubah, dan yang terakhir, eksekusi yang terkoordinasi. Tapi kalau kita harus pilih satu yang paling dasar, para ahli sepakat nunjuk yang pertama, kepemimpinan. Tanpa itu, 4 yang lainnya biasanya goyah. Jadi ini bukan cuma masalah teknis, tapi soal manusianya. Gagalnya model yang lama, itu justru membuka jalan untuk sebuah solusi baru. Nah, ini adalah pengenalan sebuah model kepemimpinan yang emang dirancang khusus buat menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Dan inilah dia solusinya, kepemimpinan kewirausahaan. Ini bukan cuma sekedar jadi pemimpin biasa ya, ini adalah perpaduan dua kekuatan. Kemampuan seorang pemimpin buat ngasih visi dan pengaruh digabung sama semangatnya seorang wirausahawan yang inovatif dan nggak takut ambil tindakan. Jadi, apa sih yang sebenarnya dikerjakan sama pemimpin tipe ini? Nah, mereka itu jago banget melihat peluang yang orang lain gak lihat. Berani bikin terobosan-terobosan baru, pinter ngajak berbagai pihak buat kerja bareng, dan efisien banget dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Oke, kita gali lebih dalam lagi yuk. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu dua identitas kuat ini, pemimpin dan wirausahawan, disatukan? Di sini kita bisa lihat kekuatan mereka masing-masing. Di satu sisi, wirausahawan itu biasanya mandiri, nyaman banget sama ketidakpastian, dan berani ambil risiko. Nah, di sisi lain, pemimpin tradisional itu jagonya kerja sama tim, berpikir strategis, dan sangat komit sama misi. Kelihatan kan gimana mereka ini saling melengkapi? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Ini adalah titik temu mereka. Keduanya sama-sama visioner, kreatif, berani ambil risiko, dan fokus pada hasil. Inilah yang menciptakan sinergi yang luar biasa kuat dan jadi inti dari seorang pemimpin wirausaha. Jadi, poin paling pentingnya adalah gimana gaya kepemimpinan baru ini bisa diwujudkan jadi sebuah sistem pemerintahan yang beneran lebih baik buat kita semua. Dan ini bukan cuma teori loh ya, ini adalah catak biru buat membangun sektor publik yang lebih modern dan efektif. Ada 3 pilar utama, paradigma baru, institusi baru, dan tentunya orang-orang yang baru. 3 ini adalah fondasi untuk perubahan yang nyata. Dan pada akhirnya, ya, inilah tujuannya. Dengan kepemimpinan kewirausahaan dan 3 pilar tadi, hasilnya adalah pemerintahan yang nggak kaku lagi. Mereka jadi adaptif, inovatif, dan yang paling penting, bisa memberikan layanan publik yang jauh lebih baik buat warganya. Kutipan ini sih merangkum semuanya dengan pas banget. Ujung-ujungnya, semua sistem, semua proses, itu kembali ke satu hal, kualitas kepemimpinannya. Tanpa pemimpin yang kompeten dan berkomitmen, tata kelola yang efektif itu cuma jadi mimpi. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Di lingkungan sekitar Anda, entah itu di tingkat RT RW, kota, atau bahkan negara, kira-kira bidang apa sih yang menurut Anda paling butuh sentuhan kepemimpinan yang lebih berani, inovatif, dan berjiwa wirausaha?